Dan di sini sedang dalam keadaan kosong, tidak ada aktivitas apapun di sini. Jika teman-teman sebagai seorang guru atau seorang pengajar, teman-teman bisa pilih klik di sini, buat atau gabung dengan kelas. Kita klik di sini. Sebagai seorang guru, kita harus membuat kelas. Oke, baca ini dulu teman-teman, lalu centang, lalu klik dilanjutkan. Nah, sekarang kita akan membuat nama kelas. Misalkan kelas. Ini sudah muncul kode kelasnya, teman-teman. Kode kelas inilah yang harus dibagikan kepada para pelajar. Nah, sekarang siswa kan kebanyakan mengakses smartphone atau HP. Nah, di sini kita klik di tambah ini, lalu kita klik di gabung ke kelas. Oke, setelah itu kode kelas ini, teman-teman tinggal masukkan kode kelasnya J3 FK. Ayo guys, sebelum terlebih jauh saya menjelaskan, saya minta kepada teman-teman yang baru pertama kali mengunjungi channel saya untuk klik tombol subscribe di bawah. Klik subscribe itu gratis guys, tapi dengan klik subscribe, kamu baru saja mendukung channel Heri Kiswanto 16 untuk berkembang di dunia YouTube guys. Oke, selamat malam teman-teman. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menggunakan aplikasi Google Classroom sebagai seorang guru maupun sebagai seorang siswa atau murid. Jadi dua-duanya akan saya jelaskan di tutorial kali ini. Pertama-tama kita harus terlebih dahulu membuat akun Gmail. Saya tidak menjelaskannya di sini. Jadi saya asumsikan teman-teman semuanya sudah memiliki akun Gmail masing-masing. Jadi kita tinggal login saja, kita tidak perlu membuat akun Gmail lagi. Nah, di sebelah sini teman-teman bisa lihat ini adalah smartphone saya, karena Google Classroom ini ada di Play Store. Teman-teman tinggal ketik saja, namanya itu Classroom. Classroom begini. Oke. Setelah itu akan muncul di sini harusnya install. Ini karena saya sudah menginstal, maka dia tidak perlu diinstal lagi, tinggal saya buka saja. Tapi ini akan saya ajarkan nanti. Kita terlebih dahulu di posisi guru atau di posisi pengajar. Baik, kita di sini teman-teman, terlebih dahulu kita harus membuka di browser. Saya menggunakan Firefox, teman-teman bisa gunakan Edge, Chrome, atau browser apapun. Dalam tutorial ini saya menggunakan Firefox. Oke teman-teman, klik di login di sini, kemudian masukkan email teman-teman. Di sini saya menggunakan email saya sendiri. Baiklah teman-teman, sekarang saya sudah login di akun Gmail saya. Nah, sekarang kita buka tab baru di sini. Kita ketik di address barnya ini, di address bar classroom.google.com. Oke, seperti ini teman-teman. Nah, teman-teman, sekarang kita sudah login di Google Classroom secara otomatis menggunakan akun Gmail kita tadi. Ini ya, saya menggunakan akun Gmail saya tadi. Dan di sini sedang dalam keadaan kosong, tidak ada aktivitas apapun di sini. Jika teman-teman sebagai seorang guru atau seorang pengajar, teman-teman bisa pilih klik di sini, buat atau gabung dengan kelas. Kita klik di sini. Sebagai seorang guru, kita harus membuat kelas. Baca ini dulu teman-teman, lalu centang, lalu klik dilanjutkan. Nah, sekarang kita akan membuat nama kelas. Misalkan kelas bahasa Indonesia. Bagian terserah aja teman-teman ya. Mata pelajaran bahasa Indonesia umpamanya. Ruang kelas 9. Lalu saya klik buat. Nah, sekarang kelas bahasa Indonesia sudah dibuat. Di sini ada keterangan what's new in classroom. Ini adalah tutorial singkat cara menggunakannya. Kita langsung klik di got it. Ini sudah muncul kode kelasnya, teman-teman. Kode kelas inilah yang harus dibagikan kepada para pelajar, siswa atau mahasiswa. Oke, perhatikan di sini teman-teman. Kita langsung menuju ke menu ini, tugas kelas. Oke, teman-teman bisa lihat di sini, tugas kelas. Kita bisa membuat tugas dan pertanyaan dan juga menyiapkan materi di sini teman-teman. Nah, ini dia. Klik dibuat. Di sini ada pilihan materi. Misalkan kita membuat materi. Oke, ini ada sedikit tutorial, kita langsung oke saja. Misalkan materi
untuk tanggal 16 April 2020 umpamanya. Deskripsi. Misalnya ini opsional sih teman-teman, bisa iya bisa tidak. Saya buat nih, gunakan materi ini sebagai dasar mengerjakan kuis dan esai yang akan diberikan kepada kamu. Teman-teman, di sini kita bisa menambahkan materi. Nah, kita bisa menggunakan file yang sudah kita ketik di laptop atau di komputer kita, teman-teman. Jadi, kita tinggal pilih dari perangkat Anda. Ini, klik di sini, kemudian seandainya ini, kita gunakan ini, lalu kita open seperti ini. Dan teman-teman perhatikan di sini, besar filenya itu 11,25 KB. Kita klik upload. Proses upload. Oke, sampai selesai. Kalau bahan ini masih kurang, teman-teman bisa tambahkan lagi dari file. Bisa juga teman-teman langsung membuat dokumen di sini. Dokumen, klik dokumen, dan teman-teman klik di sini. Dan dokumen ini teman-teman isi. Ini adalah bahan yang harus kamu gunakan untuk mengerjakan tugas bahasa Indonesia. Ini misalnya ya teman-teman. Lalu kita tutup ini. Setelah ditutup, teman-teman bisa lihat ini. Ini dokumen tanpa judul, kita bisa beri judul, bahan BI tanggal, nah seperti ini tersimpan otomatis teman-teman. Nah di sini lihat, nanti terupdate sendiri, bahan BI tanggal 16. Oke, di sini, nah ya teman-teman, udah jadi. Kalau kita mau tambah lagi, kita tinggal klik edit materi lagi, teman-teman. Oke, tambahkan atau kita buat saja. Nah di sini, kalau dirasa sudah cukup untuk materinya, teman-teman bisa langsung klik di posting saja. Jadi, siswa yang bergabung di kelas ini akan melihat materi di aliran mereka sendiri. Kita klik di posting. Nah, teman-teman perhatikan di sini bahwa kita juga bisa menambahkan topik supaya materi kita bisa lebih terperinci lagi karena memiliki topik. Baik, teman-teman, sekarang kita perhatikan tugas ini sudah diposting ya, bukan status sebagai draft lagi. Kemudian, sekarang kita memberi tugas. Klik di buat ini, buat tugas. Bisa tugas kuis, bisa tugas pertanyaan. Sini saya membuat tugas saja. Tugas BI tanggal 16. Kerjakanlah dengan baik dan benar berdasarkan materi yang sudah ada. Nah, sekarang kita akan membuat tugas ini. Nah, di tugas ini kita bisa memberi poin atau tidak dinilai juga bisa. Misalkan kita membuat poin ini 100. Lalu tenggat waktunya kita juga bisa atur. Misalkan tugas ini bisa dikerjakan sampai tanggal 21 April 2020. Misalnya jam 12 malam. Seperti itu teman-teman. Nah, rubrik ini kosongkan saja. Tidak ada topik. Kita bisa tambahkan topik. Semua siswa. Ya oke, ini semua siswa. Sekarang kita akan membuat tugas. Membuat tugasnya itu bisa menggunakan dokumen seperti tadi. Atau menggunakan slide. Ini seperti PowerPoint. Atau menggunakan spreadsheet seperti Excel, atau menggunakan gambar, atau juga menggunakan formulir. Misalkan, saya buat menggunakan formulir ini, contohnya teman-teman. Saya klik di sini, saya akan isi tugasnya ini, tugas esai bahasa Indonesia. Ini kita jawaban singkat aja. Apa yang dimaksud dengan bahasa Indonesia? Ini tugas yang pertama, wajib diisi. Nanti mereka akan mengisi teman-teman. Sekarang kita tambah lagi soal yang kedua. Kapan pertama kali bahasa Indonesia resmi digunakan? Umpamanya dua tugas ini saja. Ini wajib diisi dan ini juga wajib diisi. Nah, sebelumnya teman-teman bisa juga memodif formulir ini. Umpamanya kita naikkan ke atas. Umpamanya ini nama lengkap. Ini jawaban singkat saja. Dan kita bisa lihat tugasnya seperti ini. Di siswa nanti mengisinya kayak gini teman-teman. Nama lengkapnya siapa, dia akan mengisi. Jawabannya ini preview di halaman siswa. Nah, ini kita kasih tugas esai. Ini tidak perlu ditekan tombol kirim teman-teman. Kita langsung close saja. Karena tugasnya langsung ada di sini. Kita refresh saja. Tersimpan otomatis. Nah, tugas BI ini ya. Oke, ini belum ditugaskan teman-teman. Kita akan menugaskan ini ke siswa langsung. Nah, caranya adalah klik di sini, edit, lalu kita klik di
tugaskan. Ingat ya teman-teman, ini batas waktunya, tidak ada topik, dan mereka akan melihat notif ini. Kita klik di tugaskan. Oke, tugaskan. Baik. Sekarang lihat teman-teman, di sini sudah muncul tugas yang kita berikan kepada mereka itu masih 0. Karena apa? Karena belum ada anggota di kelas ini teman-teman. Nanti kita akan menyiapkan anggota kita. Nah sekarang setelah semuanya ini ready, baik itu materi ataupun tugas, maka teman-teman silakan mengirimkan kode kelas ini kepada siswa-siswa atau kepada pelajar-pelajar. Sekarang saya langsung saja ke smartphone kita teman-teman. Di sini kita akan masuk dengan kode ini. Oke, teman-teman, jadi saya sudah simpan aplikasi Google Classroom-nya di halaman depan ini di HP saya. Kita tinggal klik saja di menu Google Classroom ini, klik seperti ini, dan akan muncul tampilan seperti ini, masih kosong. Nah, sekarang posisi kita itu adalah sebagai siswa. Ini saya mengajarkan posisi sebagai siswa, dan katakanlah teman-teman sudah mengirim kode kelas ini kepada siswa-siswi teman-teman. Oke, saya salin kode kelas ini. Nah, sekarang di sini kita klik di tanda tambah ini. Nah, di sini kita bukan memilih buat kelas lagi, teman-teman. Kita pilih gabung ke kelas. Nah, bisa kita buat kelas di sini. Prinsipnya sama aja, seperti di desktop tadi. Di HP juga sama, tapi yang saya ajarkan menggunakan desktop karena lebih leluasa. Nah, sekarang siswa kan kebanyakan mengakses smartphone atau HP. Jadi, mungkin 90% mereka menggunakan smartphone-nya daripada menggunakan laptop atau PC. Maka saya mengajarkan di posisi siswanya itu adalah menggunakan smartphone. Nah, di sini kita klik di tambah ini, lalu kita klik di gabung ke kelas. Oke, setelah itu kode kelas ini, teman-teman tinggal masukkan kode kelasnya J3. Oke, setelah benar, lalu klik di gabung. Nah, nanti akan secara otomatis masuk dalam kelas Bahasa Indonesia pertama ini. Nah, sekarang sudah masuk teman-teman, karena kode kelasnya benar. Nah, nanti siswa-siswa teman-teman akan melihat tugas yang dikirimkan oleh guru-guru di dashboard mereka ini. Lalu, ini saya sebagai siswa sekarang, untuk melihat materi ini, ya, kita tinggal klik aja di sini. Oke. Sekarang sudah masuk di materi, ini ada tertulis bahan BI formatnya dokumen, atau bahan BI tanggal 16. Ada dua bahan di sini, bisa diklik, bisa dibaca oleh siswa. Ini yang sudah kita ketik tadi, ya teman-teman. Oke, ini dokumen yang satu, kemudian dokumen yang ini. Oke, ini yang sudah kita ketik di Word juga tadi. Ini udah ada dua bahan. Nah, sekarang kita mau lihat tugas baru Bahasa Indonesia tanggal 16. Tinggal klik di sini aja. Perhatikan ini ada tugas esai Bahasa Indonesia dan ini ada petunjuknya, kerjakanlah dengan baik dan benar berdasarkan materi yang sudah ada. Sebagai siswa bisa langsung mengklik ini lalu mengisi tugas tersebut, masuk ke Google Form terlebih dahulu. Nah, ini dia, kita tinggal isi di sini nama lengkap, misalkan namanya saya. Apa yang dimaksud dengan bahasa BI? BI adalah bahasa Indonesia. Kemudian kapan pertama kali bahasa Indonesia resmi digunakan? Pada tanggal 28 Oktober. Udah selesai, tinggal klik submit di posisi siswa. Oke, sekarang kita kembali lagi ke Classroom tadi. Tugas ini sudah diselesaikan. Klik ditandai sebagai selesai. Tandai sebagai selesai. Kalau tugasnya sudah dikirim, sekarang kita kembali ke posisi guru. Di sini, tugas yang sudah dikirim oleh siswa kita itu akan muncul di menu di sini di anggota. Kita sudah lihat ada satu anggota. Lalu kita klik di sini, lalu kita lihat tugas yang diserahkan. Ini ada satu yang sudah masuk diserahkan. Siswanya berpesan sudah dikirim ya Pak ya. Kita klik detail. Nah, perhatikan teman-teman, di sini tidak muncul formulir yang dia isi tadi. Formulir tersebut ada di Drive Google teman-teman.
Nah, ini dia tugas esai. Klik di sini. Sekarang kita cek di respon. Ada 3 respon di sini. Kita bisa pilih secara individual. Ini tadi nama lengkap si saya. BI adalah bahasa Indonesia. Dan seterusnya. Kalau menurut teman-teman sebagai guru, jawaban ini sudah benar, maka teman-teman bisa langsung memberikan nilai kepada murid-murid tadi. Di sini. Ya teman-teman. Tadi kan ini tugasnya. Sudah kita periksa satu persatu. Ini ada 3 siswa sudah mengirim, misalnya ini ya teman-teman, yang keempat, dan seterusnya, kalau ada 50 orang siswa di sini, setelah kita memeriksa satu persatu, kita bisa langsung memberi nilai di sini. Si Heri Kiswanto ini diberi nilai 90. Setelah diberi nilai seperti ini, teman-teman bisa langsung mengklik di kembalikan, supaya murid teman-teman ini tahu kalau dia sudah mendapat nilai yang sudah dikoreksi oleh guru. Maksudnya, supaya siswa ini tahu bahwa tugas yang dia kirim itu sudah diperiksa oleh guru. Kita klik di kembalikan bisa. Di sini juga ada kembalikan. Nah, klik kembalikan. Di sini nilainya 90/100. Misalnya kita ketik di sini, tugasmu sudah diperiksa dan hasil memuaskan. Tingkatkan ya. Ini supaya memotivasi siswa-siswi teman-teman. Klik kembalikan dan nanti akan muncul notifikasi di smartphone-nya siswa-siswi teman-teman di sini. Nah, ini dia teman-teman, udah muncul notifikasinya bahwa tugasnya itu sudah dikembalikan dan diberi nilai. Kita klik di sini, ini ada notifikasi. Oke, kita klik. Nah, perhatikan di sini teman-teman, dinilai tugas bahasa Indonesia tanggal 16. Kita klik. Nanti siswa-siswanya akan lihat nilainya di sini. Nanti siswa-siswinya akan lihat nilai. Nah, ini dia, 90 nilainya. Kita bisa geser ke atas, kita lihat tugasmu sudah diperiksa dan hasil memuaskan. Tingkatkan ya. Jadi si siswa bisa membalas. Terima kasih, Pak. Klik kirim lagi. Ini sama-sama Heri Kiswanto ya, karena 2 email saya nama-namanya sama-sama Heri Kiswanto. Nanti akan masuk lagi ke bagian gurunya di sini. Nah, ini dia, terima kasih, Pak. Terima kasih kembali. Ini udah setting-settingan jadinya, teman-teman. Oke, teman-teman. Itu aja yang dapat saya bahas di dalam tutorial kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan teman-teman bisa menggunakannya di masa-masa sekarang di mana harus mengajar secara online. Teman-teman bisa mengembangkan lebih luas lagi bagaimana materi ini bisa bermanfaat buat kita semua. Dan terima kasih teman-teman sudah menonton. Jangan lupa subscribe ya, dan juga jangan lupa di-share ke sosial media teman-teman. Terima kasih.